Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Jaga kesehatan ya. Nurifa dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Mengabsen dulu ya. Siti Nurkalisa ada. Nih, brainstorming dulu nih ya. Ini brainstormingnya. Kalian nanti menjawab apa yang Ibu siapkan, satu benda yang memang penting atau yang di dekat kalian ya, tunjukkan. Kemudian coba tunjukkan dulu satu benda di dekat kalian, terus kalian angkat. Iya, ada yang angkat buku, pensil ya. Nah, Ibu mau ngasih pertanyaan sama Puspaningrum. Ya, mengapa kamu mengangkat pensil? Mengapa saya mengangkat pensil? Iya. Karena pensil ada di dekat saya. Mengapa? Maksudnya ada apa fungsinya kalau menurut kamu ketika pembelajaran ini? Untuk mencatat apa yang sedang dijelaskan. Pelajaran yang kemarin. Coba Ibu mau tanya sama Naura. Untuk materi yang kemarin kita sudah membahas apa saja? Membahas tentang jenis-jenis pastry, bentuk-bentuknya, Ya, atau jenis-jenisnya, kemudian faktor-faktor kegagalannya, ya. Nah, kalau sekarang kita membahas mengenai Danish pastry dan croissant, ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya itu ya, jadi setelah siswa dan guru berdiskusi mengenai croissant dan Danish, diharapkan siswa dapat membedakan jenis Danish dan croissant dengan tepat. Jenis Danish pastry dan croissant. Ya, kemudian bahan dan alat dalam pembuatan Danish pastry dan croissant. Mengamati dulu ya, mengamati gambar. Kalau yang nomor 2, coba Ibu mau tanya sama, tadi ini dikatakan adalah croissant ya, Salsa bilangnya. Kemudian Syafi'ah juga ini dua-duanya sama croissant. Tapi kalau tadi ada yang bilang Syafi'ah ini kayak bulan sabit, ini kata Sofa seperti kerang. Tapi dua-duanya dikatakan adalah croissant. Nah, menurut kalian mana yang lebih tepat? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Ya, mengapa produk yang ini gagal? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Belum bisa ya? Ya, kita simpan lagi berarti ya. Kenapa yang nomor 6 itu gagal ya? Nah, ini bisa dilihat teksturnya. Tekstur dari yang nomor 1. Coba Puspa, menurut kamu teksturnya seperti apa? Menurut saya yang atasnya itu garing tapi dalamnya lembut. Ada yang mau memberikan pengalamannya? Yang sudah pernah makan croissant atau Danish? Saya, Bu. Iya, Puspaningrum, boleh coba. Apa? Pengalaman pribadi saya, sebelum corona saya pernah dikasih hasil praktek croissant sama kakak kelas saya. Tapi tuh pas saya rasain masih ada bau-bau raginya gitu. Itu kenapa ya, Bu? Coba, ada nggak yang bisa menjawab? 3 permasalahan ya yang muncul pada pertanyaan-pertanyaan dan juga gambar di depan ya. Baik, Ibu akan membuat kelompok diskusi ya. Nah ya, sudah terlihat ya. Kelompok 1 ya. Sudah tahu kan ya, sudah tahu anggota kelompoknya ya, yang pembagian yang kemarin. Nomor 1 adalah pertanyaannya, silakan didiskusikan. Bagaimanakah prosedur yang tepat dalam pembuatan Danish pastry dan croissant? Sudah paham? Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi kita presentasi dan juga tanya jawab ya. Ibu kasih waktu 5 sampai dengan 10 menit. Ya, silahkan.
Semuanya ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau yang belum jelas untuk soalnya? Aman? Nurifa bagaimana Salsabila? Aman ya? Iya. Dilanjutkan ya. Kemudian untuk link croissant juga bisa kalian lihat di link di depan ini, datbakerwordpress.com. Croissant ya. Waktunya sudah habis ya. Udah 10 menit ini ya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang terdiri dari saya Sofa Aladawiyah dengan anggotanya yaitu Salsabila Nurrohmah, Niki Ulia, dan Regi Dwi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana prosedur yang tepat dalam pembuatan Danish pastry dan croissant. Kalau untuk prosedur Danish pastry itu, prosedur yang tepat itu yang pertama, jadi bahan-bahan yang diperlukan seperti tepungnya menggunakan tepung protein tinggi. Prosedur croissant akan dijelaskan oleh Salsabila Nurrohmah. Baik, prosedur yang tepat untuk membuat croissant. Yang pertama, buat adonan dengan cara yang sama seperti membuat Danish pastry dengan menggunakan tepung protein tinggi, gula pasir, ragi, garam, susu bubuk, dan air dingin. Udah digilas, dibentuk segitiga, lalu dipotong bawahnya sedikit. Dari bawah digulung ke Apakah ada yang ingin bertanya? Dalam pembuatan Danish pastry sama croissant itu tekniknya kan di baking. Nah, bagaimanakah oven yang baik digunakan untuk membuat Danish pastry maupun croissant? Dan dalam satu ruang oven itu cuma terdapat satu tingkat saja supaya suhunya merata. Terima kasih. Apakah Nurifa sudah jelas? Jelas. Baik. Terima kasih. Yang lain mungkin? Saya ingin tanya, Bu. Ya, silakan. Gimana kalau di rumah kita itu nggak ada oven standar gitu? Adanya kayak oven tangkring, oven kompor, itu bisa digunakan atau enggak buat bikin? Ya, gimana? Bisa nggak kira-kira kalau misalkan menggunakan oven rumahan atau oven tangkring ya? Seperti itu. Saya ingin menjawab pertanyaan Siti Nurhaliza. Bisa kita akali dengan satu tingkat saja membakarnya dan menggunakan raknya hanya di tengah saja, walaupun hasilnya berbeda dengan yang menggunakan oven standar. Apakah sudah jelas, Siti? Jelas. Makasih. Jadi boleh ya. Jadi kalau misalnya nanti emang prakteknya di sekolah, kita kan udah punya oven yang standar ya. Tapi kalau misalkan masih belum masuk sekolah, tadi mungkin itu adalah yang diberikan solusi oleh Niki Ulia, ya, seperti itu. Ya, lanjut. Silakan. Kesimpulannya itu dalam membuat Danish pastry sama croissant itu lebih diperhatikan bahan-bahannya, terus untuk teknik-tekniknya, dan pokoknya alat, bahan, teknik, semuanya itu harus pas. Terus ya, untuk presentasinya ya, kita tepuk tangan dulu, ayo. Ya, untuk kelompok 1 kita beri aplaus ya. Untuk hari ini juga aktif sekali ya untuk kelas kalian. Ada dapat jawabannya, ada yang menanggapi ya. Jadi semuanya ikut berpartisipasi dan juga banyak persoalan-persoalan yang sudah mulai bisa kita jawab tadi ya, dari permasalahan yang tadi diungkapkan oleh Puspaningrum, kemudian dari gambar-gambar yang ada ya. Aku akan memberikan materi ya, atau penguatan untuk
Danish pastry dan croissant ini, dan juga croissant ya, menggunakan ragi seperti halnya Danish ya, dengan aerasi. Maksud aerasi itu ada lembarannya ya, yang terjadi dalam adonan croissant. Sama dengan Danish, pembuatan lapisan pada adonan croissant menggunakan prinsip yang sama dengan puff pastry Danish ya. Itu adalah, jadi bisa kalian bedakan nih antara Danish dengan croissant dan juga Danish croissant dengan puff pastry ya. Bisa ada persamaan juga dan perbedaannya. Nah, itu harus kalian ingat ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini bahan dalam pembuatan Danish dan Danish pastry dan croissant. Alatnya, nah di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk alat-alat? Saya, Bu. Iya, siapa? Syafi'ah. Silakan Syafi'ah, kenapa? Itu, Bu, kan rolling pin ada 2 jenis, kayu sama plastik. Kalau buat pastry dan croissant tuh bagusnya yang mana, Bu? Iya, jadi yang kamu tahu itu kamu yang wooden ya, atau yang kayu dengan yang plastik ya. Tetapi sebenarnya ya yang paling bagus itu adalah yang marmer. Bagaimana Syafi'ah? Sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Iya, bagus ya pertanyaannya Syafi'ah ya. Proses pembuatan croissant. Nah, tadi kan kalau tadi Danish ya. Ini adalah croissant sama nih. Setelah 4 kali gimana, Bu? Nah, setelah 4 kali pelipatan, nah dibentuk. Tadi juga sama seperti Danish, dibentuk ya. Nah, ini tadi dalam gambar tadi kan ada 2 bentuk ya yang berbeda walaupun sama-sama croissant. Nah, yang benar itu dia yang seperti bulan sabit ya pembuatannya dengan video ya. Kemudian PPT dari permasalahan yang tadi sudah Ibu jelaskan dan kalian bahas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Salsabila silahkan. Sekarang tuh kan ada makanan yang lagi hits banget tuh, kayak croissant, tapi dibikinnya kayak waffle. Kalau nggak salah tuh namanya croffle ya. Terus itu tuh termasuk ke jenis croissant atau bukan? Untuk si croffle ini memang lagi viral ya, lagi ngehits banget dalam beberapa bulan ini ya. Jadi itu adalah inovasi daripada croissant. Ada nggak yang bisa berinovasi dengan keadaan seperti ini mungkin, COVID? Bisa nggak kamu tuh berinovasi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mungkin bikin croissant, tapi tuh isiannya yang kayak rasa-rasa yang kayak rempah-rempah, ditambah rempah-rempah karena lagi kondisi kayak gini. Jadi kayak bikin badan tuh sehat. Rempah-rempahnya kira-kira apa ditambahinnya? Kayak jahe, kan gitu. Jahe kayak misalnya bisa ditambah gula biar manis, tapi kayak anget gitu rasanya. Oh, jadi itu inovasi kamu, bagus banget itu kan. Evaluasi, bisa kalian tuh soal-soalnya ada 5 pilihan, silakan langsung diklik di situ ya. Buatan puff pastry sama Danish pastry itu nggak semuanya sama bahannya. Misalnya Danish pastry tuh pakai ragi, tapi puff pastry enggak. Terus kita tuh harus merhatiin proses pelipatannya biar hasilnya tuh sempurna. Bagus sekali ya Puspa Ningrum untuk kesimpulannya ya, tepuk tangan ya. Iya, Ibu akan tambahkan ya sekarang untuk kesimpulan tadi, walaupun memang sudah tepat sekali tadi Puspa Ningrum ya. Jadi di sini kalian sudah bisa bedakan ya, mana untuk pembuatan Danish pastry perbedaannya apa, persamaannya apa. Jadi kalau perbedaannya itu adalah dari bentuknya sudah berbeda ya. Kalau dari bentuknya sudah berbeda, untuk persamaannya adalah tadi penggunaan pada prinsip penggunaan atau pengolahannya itu sama. Ya, menggunakan metode pelipatan yang sama, kemudian menggunakan ragi yang sama, cuman kadarnya yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk bentuknya itu yang benar adalah yang seperti bulan sabit. Sebelum kita tutup ya, Ibu akan menerangkan lagi satu untuk pembelajaran minggu depan. Tolong kalian pelajari ya, untuk Danishnya itu adalah tentang kegagalan ya. Kegagalan-kegagalan apa saja yang bisa bisa terjadi pada proses pembuatan Danish maupun croissant. Materi-materi yang hari ini, materi-materi puff pastry, Danish pastry dan croissant, nah bisa kalian lihat di Google Classroom. Setelah dipimpin untuk berdoa, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.